Jumpa lagi dengan saya, Asep Tadani, kelas 1C dengan nomor induk 21051. Kali ini kita berjumpa untuk membahas tentang lipid dan hubungan lipid dengan kesehatan mata. Selamat menyimak. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Lipid digunakan dalam industri kosmetik dan makanan, serta dalam nanoteknologi. Lipid dapat didefinisikan secara luas sebagai molekul kecil hidrofobik atau amfifilik. Sifat amfifilik beberapa lipid memungkinkan mereka untuk membentuk struktur seperti vesikel, liposom multilamelar atau unilamelar, atau membran dalam lingkungan akuatik. Lipid biologis berasal seluruhnya atau sebagian dari dua jenis subunit biokimia atau blok pembangun yang berbeda, yaitu gugus ketoasil dan isoprena. Dengan menggunakan pendekatan ini, lipid dapat dibagi menjadi 8 kategori: asam lemak, gliserolipid, gliserofosfolipid, sphingolipid, sakarolipid, dan poliketida, diturunkan dari kondensasi suku unit ketoasil, dan lipid sterol serta lipid prenol yang berasal dari kondensasi subunit isoprena. Meskipun istilah lipid kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk lemak, lemak adalah subkelompok lipid yang disebut trigliserida. Lipid juga mencakup molekul seperti asam, lemak, dan turunannya, termasuk tri, di, monogliserida, dan fosfolipid, serta metabolit lainnya yang mengandung sterol seperti kolesterol. Meskipun manusia dan mamalia lainnya menggunakan berbagai jalur biosintesis untuk memecah lipid dan mensintesis lipid, beberapa lipid esensial tidak dapat dibuat dengan cara ini dan harus diperoleh dari makanan. Pengertian dan klasifikasi lipid. Kandungan lipid pada tubuh laki-laki berkisar 20%, sedangkan perempuan berkisar 25%. Keberadaan lipid memengaruhi bentuk dan kontur tubuh seseorang. Ciri-ciri lipid antara lain: 1. Molekul organik, makromolekul, polimer, atau biomolekul yang larut dalam pelarut organik non-polar atau tidak larut dalam air atau polar, bersifat hidrofob, tidak larut dalam air tetapi larut di pelarut non-polar seperti ether dan kloroform. 2. Terdiri dari monomer atau building block hidrokarbon rantai panjang yang dinamakan asam lemak. 3. Mengandung elemen karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi kandungan oksigennya lebih sedikit dibandingkan dengan karbohidrat. 4. Sebagian besar memiliki ikatan ester sehingga dapat dihidrolisis. 5. Sebagian mengandung gugus fungsional. Lipid juga mempunyai berbagai fungsi penting dalam tubuh, antara lain: 1. Sebagai penyimpan dan sumber energi. 2. Penyusun membran sel dan membran mitokondria.
terutama fosfolipid. 3. Bahan dasar prekursor sintesis hormon. 4. Isolator termal. 5. Protektor mekanis, bantal bagi organ internal. 6. Insulator elektris saraf yang memungkinkan atau memfasilitasi propagasi cepat depolarisasi gelombang sepanjang saraf yang dibungkus oleh mielin. 7. Penghantar sinyal, signaling antar sel. 8. Waterproofing dan buoyancy atau kemampuan mengapung. Lipid mengandung energi lebih banyak daripada karbohidrat, diperkirakan 2 kali lebih banyak per gramnya. Karbohidrat, terutama glukosa, dapat dioksidasi dengan cepat, sedangkan proses oksidasi lemak lebih lambat. Glukosa diperlukan untuk olahraga aerobik yang cepat, sedangkan lipid atau lemak menjadi sumber energi primer selama olahraga aerobik yang lambat. Selain sebagai sumber energi, lemak juga dapat mengandung vitamin yang larut, lemak, dan asam-asam lemak esensial. Oleh karena itu, diet yang mengandung lemak tetap diperlukan. Lipid sering ditemui berkombinasi dengan protein. Kombinasi lipid dan protein, lipoprotein, berfungsi sebagai penyusun membran sel dan membran mitokondria, serta sebagai pembawa atau pengedar lipid ke seluruh tubuh. Proses biokimiawi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam organ mata. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel, yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati hewan. Lipogenesis adalah proses mensintesis lemak. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Jenis lipid lain yang ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak dan lipid membran. Metabolisme lipid sering dianggap sebagai proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan. Namun, ada 2 cara organisme dapat menggunakan lemak untuk mendapatkan energi, yaitu lemak yang dikonsumsi dan lemak penyimpanan. Vertebrata dan manusia menggunakan kedua metode penggunaan lemak sebagai sumber energi untuk organ seperti jantung supaya tetap berfungsi. Karena lipid adalah molekul hidrofobik, lipid perlu dilarutkan sebelum metabolisme dimulai. Metabolisme lipid sering dimulai dengan hidrolisis yang terjadi dengan bantuan berbagai enzim dalam sistem pencernaan. Metabolisme lisis terjadi juga pada tumbuhan, meskipun prosesnya berbeda dibandingkan dengan hewan. Langkah kedua setelah hidrolisis adalah penyerapan asam lemak ke dalam sel epitel dinding usus. Dalam sel epitel, asam lemak dikemas dan diangkut ke seluruh tubuh. Gangguan metabolisme lipid sering terkait dengan munculnya beberapa penyakit metabolisme, antara lain obesitas, aterosklerosis, diabetes mellitus, hiperlipoproteinemia, fatty liver, dan lipid storage disease. Gangguan metabolisme lipid
adalah penyakit di mana masalah terjadi dalam menghancurkan atau mensintesis lemak atau zat seperti lemak. Gangguan metabolisme lipid dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi lipid plasma dalam darah seperti kolesterol, LDL, VLDL, dan trigliserida yang paling sering menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Sebagian besar waktu gangguan ini turun-temurun, yang berarti itu adalah kondisi yang diturunkan dari orang tua ke anak melalui gen mereka. Kita bicara tentang diabetes mellitus yang terjadi karena gangguan metabolisme lipid, yang akhirnya juga menyebabkan kebutaan mata. Hal ini dikarenakan oleh retina mata membutuhkan pasokan darah yang cukup. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi lama-kelamaan dapat merusak pembuluh darah tersebut dan menyebabkan gangguan retina mata. Kondisi ini mengakibatkan kebutaan jika terlambat diobati. Retinopati diabetik biasanya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mengancam fungsi penglihatan. Semakin lama seseorang menderita diabetes, semakin besar kemungkinannya terserang penyakit mata ini. Terlebih jika kadar gula dan tidak terkontrol dengan pengobatan. Bagi penderita diabetes, jangan lupa untuk rutin berobat dan kontrol ke dokter sesuai jadwal. Untuk menjaga kesehatan mata, penderita diabetes perlu rutin untuk melakukan pemeriksaan mata ke dokter spesialis mata setiap 1 hingga 2 tahun. Wanita yang berencana hamil atau sedang hamil dan memiliki riwayat diabetes pun perlu menjalani pemeriksaan mata. Demikianlah pemaparan singkat dari saya. Semoga bisa menambah informasi dan wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.